Kenapa kita katakan ini hanya bid'ah secara bahasa? Karena sholat tarawih secara berjamaah ada dalilnya. Mari kita lihat dalilnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Bahwasanya di suatu malam di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka manusia ketika itu pun langsung ikut salat tarawih berjamaah dengan beliau. Thumma shalla minal qabilah fakathuran nas. Kemudian beliau salat lagi di malam berikutnya sehingga jamaah salat semakin banyak. Jadi jelas ini ada dalilnya. Nabi SAW dan para sahabat pernah salat tarawih berjamaah. Thumma ijtama'u minal lailati tsalitsa aw rabi'ah. Kemudian mereka sudah berkumpul lagi untuk ikut salat tarawih berjamaah bersama Nabi SAW di malam yang ketiga atau keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat berjamaah tarawih bersama mereka. Jadi beliau tidak salat tarawih berjamaah di malam yang ketiga atau yang keempat. Falamma asbaha, maka ketika masuk waktu pagi, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku sudah melihat apa yang kamu lakukan, yaitu kamu sudah siap berjamaah menunggu aku keluar. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Dan tidak ada yang menghalangi aku keluar untuk solat berjamaah tarawih bersama kalian, kecuali karena aku khawatir solat tarawih akan diwajibkan atas kalian. Maka tatkala Rasulullah SAW sudah wafat dan syariat tidak mungkin lagi berubah, yang wajib nggak mungkin jadi sunnah, yang sunnah nggak mungkin menjadi wajib. Berarti alasan Nabi SAW tidak sholat tarawih berjamaah sebulan penuh sudah tidak ada. Sehingga para sahabat memandang maka sunnah kita sholat tarawih sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan ini juga berdasarkan ijma sahabat. Jadi aneh juga kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah. Padahal sahabat seluruhnya sepakat atas amalan tersebut di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ijma adalah hujjah. Jadi ada dalil dari ijma dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholat tarawih berjamaah sebulan penuh itu bukan bid'ah, tapi bahkan sunnah. Maka ucapan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah sebulan penuh di masjid. Bukan bid'ah secara syariat, yaitu bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali, tapi hanya bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru di masa beliau, karena beberapa waktu sebelumnya tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Inilah jemaah sekalian maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sebenarnya sangat jelas, tetapi banyak orang salah paham atau bisa jadi sengaja memotong ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam. Faman sammaha bid'ah bihadzal i'tibar fala musyaha fil istilah, maka ulama yang menamakannya bid'ah itu dilihat dari sisi ini, dari sisi bahasa, dan tidak perlu diperdebatkan soal istilah. Fala musyaha fil asami, tidak perlu diperdebatkan soal penamaan. Yang penting maksudnya apa? Wa inda dzalika la yajuzu ayustadalla biha ala jawazil ibtida' bil makna al mutakallam fihi. Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh dijadikan dalil untuk membenarkan perbuatan bid'ah dengan makna yang dibicarakan ini, yaitu makna sesuai syariat yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Li'annahu naw'un min tahrifil kalim an mawadhi'ihi. Barang siapa menggunakan ucapan ulama adanya bid'ah yang terpuji untuk membenarkan bid'ah di dalam agama, maka itu termasuk bentuk menyelewengkan kalimat tidak sesuai dengan maksud para ulama. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang suka menyelewengkan kalimat, suka menyelewengkan kata-kata dari maknanya yang sebenarnya. Jadi mungkin saja mereka sudah tahu maksud Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai bid'ah yang terpuji bukan bid'ah menurut syariat, yaitu yang sama sekali nggak ada dalilnya. Tapi sengaja mereka gunakan untuk membenarkan bid'ah yang mereka lakukan. Maka ini akhlak Yahudi. Dan kita katakan jamaah sekalian, andai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat adanya bid'ah secara syariat yang terpuji, maka pendapat mereka tetap tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu hari pernah menyampaikan hadis. Lalu ada orang yang mencoba untuk membantah hadis tersebut dengan menggunakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Hampir-hampir kalian akan tertimpa hujan batu dari langit. Hujan air saja bisa menimpakan mudarat apabila Allah menghendaki. Bagaimana dengan hujan batu? Kenapa? Karena aku berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian malah mengatakan, tapi kata Abu Bakar enggak begitu. Tapi kata Umar enggak begitu. Na'udzubillah. Berani menolak ucapan Nabi SAW dengan menggunakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka ini sangat berbahaya. Membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena menolak ucapan Nabi SAW sama dengan menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu. Dan tentu Abu Bakar dan Umar
apabila menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kesengajaan. Itu karena ada satu hadis yang tidak sampai kepada mereka sehingga mereka mencoba untuk berijtihad, ternyata ijtihadnya keliru. Karena jemaah sekalian, kalau Abu Bakar selalu benar, enggak pernah salah, dan tahu semua ilmu, berarti beliau jadi nabi dong. Maka orang yang paling berilmu sekalipun enggak mungkin dia tahu semua ilmu. Dan enggak mungkin dia enggak pernah salah. Yang enggak pernah salah dalam menyampaikan ajaran dan yang mengetahui semua ilmu di dalam agama ini hanyalah seorang nabi. Kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah maupun seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah, jika mereka menyelisihi satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan suatu kesengajaan. Sehingga para ulama ini ketika mereka menyadari ucapan mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan segera meninggalkannya dan mengikuti petunjuk beliau. Dan kita sudah pernah pelajari juga, Imam Syafi'i rahimahullah sering berpesan tentang ini. Beliau pernah berkata, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqawli urdal haid." Apabila ucapanku tidak sesuai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya, itu menjadi tidak bernilai. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnatihi wa da'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau dan tinggalkan apa yang aku katakan. Beliau juga pernah mengatakan, kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah pendapat yang tidak bernilai. Berarti bid'ah itu enggak ada nilainya sama sekali menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga itu enggak boleh diamalkan. Maka setiap bid'ah menurut pengertian syariat itu tercelah.